tadi dijelaskan. Apalagi kita bicara Muslim Nahdliyin di geopolitik Republik ini. Lalu juga yang sudah disampaikan oleh Mas Om, Mas Masnun juga bicara soal perang pragmatik. Lalu ulang hari ini kenapa menggagas fikih peradaban. Kemudian juga bicara soal al-bi'ah wal wilayah teritorial, ini penting, harus kita diskusikan hari ini. Kemudian juga bicara soal itu makhluk apa itu PBB, visa, paspor, dan seterusnya dalam bahas dalam fikih peradaban. Karena wujudnya itu menjadi fikih berbentuk apa, ini juga harus kita bahas. Lalu juga bicara soal populasi warga muslim di tahun 2100, kita masih ada apa enggak itu 2100 itu, mudah-mudahan masih ada lah. Minta diskon aja gitu. Kemudian juga banyak yang sudah pikun yang sudah dikeluarkan. Untuk itu kami persilakan kepada para audiens, para peserta untuk bertanya dan sama-sama saling berinteraksi. Sesi pertama ini saya buka tiga penanya, silakan sebut nama dan unsurnya dari mana. Dipersilakan yang pertama dulu Ibu Patayaka. Nah, tepuk tangan untuk Ibu Patayaka. Tiga narasumber yang depan. Kenapa fikih peradaban dunia Islam dan geopolitik global kontemporer? Mungkin bahasa kontemporer menurut kami Patayaka adalah kekinian gitu Pak Kiai. Di sini saya menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, masalah Timur Tengah, Palestina, Israel. Kenapa negara Yaman yang kita tahu negara yang kecil, miskin, bergerak? Kenapa Arab Saudi diam? Mantap. Di permasalahan geopolitik ini, apakah ada kendali dari negara dewasa? Takutnya di sini ada spionase. Tapi pertanyaan saya, yang kedua, pengungsi Rohingya yang sekarang masuk ke Indonesia, yang kita tahu bahwa Indonesia bukan termasuk negara penampung pengungsi di dalam undang-undangnya seperti itu. Bahkan Bangladesh yang sudah menyediakan untuk para pengungsi Rohingya, karena di Rohingya itu sedang konflik horizontal dan vertikal ya. Di sini saya hanya kenapa Indonesia? Ketika tadi Pak Kiai bilang PBB mendeklarasikan tentang HAM, kita juga jangan takut ketika berbicara HAM. Amerika banyak pelanggaran HAM-nya, Israel banyak pelanggaran HAM-nya. Itu harus diusir ya, kita jangan takut dan jangan diam terhadap pengungsi Rohingya. Sekian Pak Kiai, saya mohon jelasan dari Patayat MU Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma bila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin dari MWC Kecamatan yang paling selatan, yakni dari Kecamatan Cibawing, paling selatan Kabupaten. Saya akan menanyakan tentang soal-soal kacamata global. Apalagi saya tidak menanyakan tentang makhluk apakah itu PBB, karena bagi saya terlalu saya mengkonsumsinya terlalu berat. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan dan satu keluhan sekaligus harapan. Yang saya tanyakan, bagaimana benang merahnya kaitannya dengan falsafah negara kita, Pancasila, yang kita tahu ada satu dan diantara butirnya
ketuhanan, yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana relevansinya dengan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang kaitannya dengan seperti contoh ayat-ayat potong dan tentang soal-soal hukum ranjang benang merahnya. Kemudian juga yang lain seperti bagaimana tidak terkaitnya dengan hal formalitas, sedangkan soal-soal pemberlakuan hukum tarif sholat, penanganan orang murtad sendiri itu kan dibebankan harus dilaksanakan oleh imam. Berbicara imam berarti berbicara formalitas atau hal yang formal. Nah, ini minta kejelasan tentang bagaimana benang merahnya, bagaimana sebagai kita masyarakat Nahdliyin mengamalkan ajaran Islam sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Satu, kedua, keluhan bagi saya para kiai sebagai narasumber, sebagai masyarakat Islam yang mayoritas di negara Islam yang katanya juga mayoritas Islam, sekaligus organisasi NU itu juga mayoritas. Bagaimana konsekuensi logis mayoritas ketika faktanya anak-anak kita sulit masuk ke instansi-instansi yang di sana saya yakini minus orang-orang Nahdliyin, maaf. Buktinya saya sebagai korban, karena saya tidak punya relasi, tidak punya orang-orang yang saya anggap orang-orang saya di sana di atas, dan anak saya rungkat karena miliknya orang-orang NU yang ada di atas. Itu fakta yang saya rasakan. Maka bagaimana fakta ini ternyata bukan lagi hal-hal yang lain. Siapa kepala negara kita? Siapa calon-calon dewan kita? Apakah mereka Nahdliyin? Adapun Gus Dur, mohon maaf, beliau adalah diuntukkan dari dunia bentuknya Poros Tengah yang kemudian yang berlatih ke pos itu oleh orang-orang Poros Tengah Jawa. Nah, maka sampai saat itulah yang semula kita dengan senang, dengan bangga pentolan Nahdliyin menjadi presiden, dari sejak itu sampai sekarang saya belum lihat. Dan selalu bukan orang NU. Adapun seorang wakilnya pun masih bermain di tataran pinggiran. Nah, bagaimana konsekuensi dari mayoritas ini yang saya maksud, dan harapannya bagaimana solusi tergabung para sumber bagi semua. Sekian saja, walaupun terkesan berepotan karena saya orang selatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Anuki, Puri Pesantren Kenangan sekarang, yang saya alhamdulillah ada kesempatan waktu ini sesuai dengan judul geopolitik. Saya ingin dialihkan dulu geopolitik dan peradaban fikih kaum kontemporer. What the meaning geopolitik? Apa? Jelas. What's the meaning geopolitik? Fahimdo, fahimkan. Kaitannya bagaimana dengan politikan masa sekarang dan pemilu pada hari ini? Siapa yang kita akan jago? Sekalipun sudah ada konsekuensi apabila yang terpilih adalah presiden kita, begitu. Fikih kontemporer sewaktu-waktu sesuai dengan kaidah akan prioritas bina kemungkinan tidak perlu diterjemahkan. Yang menjadi pertanyaan di dalam karakter Ahlussunnah wal Jamaah sudah tidak ada lagi ijtihad atau mujadid, pembaharuan.
Setelah mujahid tidak ada sekalipun di luar Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengakui ada mujahid. Contohnya Al-Afgan tadi itu, Muhammad Rasid itu, Sayyid Abdul, semua itu disebutkan mujahid. Kita tidak ada mujahid. Kita yang sudah terpatri di dalam semua imam mazhab. Sekarang ini suatu kebutuhan karena kontemporer pasti akan dibutuhkan ijtihad. Bagaimana mendefinisikan ijtihad pada masa kini? Kemudian juga dari MWCN di Maliung yang jauh di sana 4 jam dari sini jaraknya. Ini falsafah negara Indonesia kok apa sih benang merahnya dengan hukum Islam? Kenapa nggak berani diterapkan terus? Atau apakah kita pengecut untuk menerapkan falsafah negara yang Islam? Bagi saya, ini juga harus kita jawab. Kemudian juga keluhan minusnya itu nanti NU itu yang jawab, pengurus cabangnya. Kemudian Abah tadi naros juga berkaitan dengan kalau ada fikih peradaban ya sebaiknya juga kita bikin fikih pilpres gitu. Fikih pilpres ini Nahdlatul Ulama ke arah mana? Mohon ada penjelasan, pencerahan. Soalnya biar jadi bekal di masing-masing MWC yang masing-masing untuk dijelaskan. Waktu dalam tempat dipersilakan masing-masing pihak. 5 menit ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama terkait Arab Saudi dan Yaman, sebetulnya mungkin pembahasan lebih besar beda-beda ya. Tapi kalau kita lihat secara ya, kita juga akan lihat langsung, lalu kita bisa mengamati dan merasakan ya bahwa Yaman ini kan bagian dari opsi Iran ya. Jadi bagian dari kekuatan Iran yang di luar. Jadi memang Iran ini hebat. Hebatnya itu dia tidak mensuplai senjata, tetapi mengirim orang untuk melatih bukan senjata. Dan itu apa itu dia melatih di Yaman, ya, melatih orang-orang Yaman. Kemudian juga memperkuat Hizbullah, ya. Hizbullah di Libanon itu juga Iran juga Hizbullah. Terus kemudian dia juga melatih Hamas, sehingga mereka mampu untuk membuat senjata dan melawan operasi-operasi yang apa itu sebenarnya banyak disponsori oleh kekuatan Amerika ataupun Eropa yang lainnya, Amerika dan Inggris. Nah saya kalau secara apa itu militer, secara peran ya, saya melihat kehebatannya Iran seperti orang Syiah ya. Tapi Palestina ya hari ini banyak tergantung ya oleh mereka, sehingga kalau kita lihat beberapa kapan itu ya salah satu pembesar Islam ya namanya pelatih militer itu namanya Qasim Sulaimani dibunuh di Bandara Baghdad melalui drone oleh Israel. Jadi mereka melatih. Jadi memang terjadi perbedaan politik ya antara faksi Fatah dan di Palestina ya, faksi Fatah dan faksi Hamas. Kalau faksi Fatah ini kan cenderung diplomatik ya, cenderung diplomatik, kemudian menyerahkan keamanan kepada Israel. Gitu, ya. Jadi mereka melemah Fatah ini karena menyerahkan keamanan kepada Israel. Nah, sementara di pihak lain gitu, ya, yang namanya Hamas ini memang konfrontatif, berani ya. Nah ini dari Iran, dari Syiah, kelompok Syiah. Nah ini yang sekarang kita saksikan ya. Dan memang serba ada plus minusnya. Tapi kalau kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, ya. Kalian jelaskan status Hamas itu di Palestina itu sebagai apa? Dia salah satu ormas. Ya kalau di sini bahas lah. Tapi masih nyata gitu ya. Iya, semuanya
umroh, punya sabilillah, yang bersejarah semua kita para militernya. Di bawah naungan pemerintahan Palestina. Iya, mas semuanya punya itu, punya para militer istilahnya, gitu, punya para militer. Dan mereka yang berjuang, berjuang saya nyebutnya ya, berjuang. Nah kita pengalaman zaman dulu ya, waktu kita pertama kali merdeka memang ada juga pendekatan dari kita yang model Fatah ya. Dulu ada kita itu Amir Syarifuddin ya, Perdana Menteri kita. Pertama Sultan Syahrir, kemudian Amir Syarifuddin. Itu bahkan istilahnya itu ada perkataan begini, tidak boleh menyerang Belanda, itu melanggar HAM, sampai kayak gitu. Jogja diculik oleh para mahasiswa, para pemuda, tidak dikembalikan selama 1 minggu, gitu. Jadi waktu itu kita ada yang model-model begitu, model lembek gitu ya. Pokoknya diplomatik, apalagi saat Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin itu kan bagian dari PSI. PSI itu adalah partai yang dibuat oleh Belanda. Gitu. Jadi mereka pikiran-pikirannya nyambung gitu. Dan cenderung membantu terroristis gitu. Nah baru kemudian setelah ada perlawanan bersenjata, serangan 1 Oktober itu kita diplomasi. Jadi kuat perang dulu, adu kekuatan dulu, baru diplomasi. Nah sehingga diplomasi itu ada nilainya. Itu pun yang namanya Meja Bundar itu, konferensi Meja Bundar itu Belanda itu mensyaratkan Indonesia harus membayar utang-utangnya Belanda. Satu. Yang kedua, 6.000 knil itu harus diterima menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia dan diberikan pangkat yang sama. Gitu. Itu sudah kita udah ini ya, membantu adu kekuatan dulu ya. Apalagi kita yang sebelumnya lemot gitu ya, diplomatik gitu ya, sehingga kekuatan wilayah kita sisa Jogja gitu ya. Jadi perjanjian kan kita lemah, nggak punya kekuatan diplomasi. Nah ini bagian dari cerita aja ini. Gitu. Nah ini terkait dengan pilihan dan itu mungkin banyak perspektif ya terkait dengan apa yang terjadi di Palestina. Kemudian soal hukumnya ini saya kurang tahu ya. Lengkap dari Pak Tayat tadi. Kenapa Yaman begitu agresif tapi Arab Saudi diam? Oh kalau Arab Saudi memang dia punya kerjasama dengan Israel. Ya. Memang sudah dari dulu kerjasamanya banyak dengan Israel. Bisnis. Bahkan kalau kita lihat ini video yang ditunjukkan oleh Netanyahu itu kan menerima telepon dari Sal MBS itu dia mengaku bahwa ibunya orang Yahudi kan. Kayak gitu itu alam ya. Ada campuran bisnis senjata nggak jual beli senjata itu? Kalau yang Palestina itu. Mereka kurang tahu, nanti biar yang lain. Saya siapa yang saya sebenarnya. Tapi intinya bahwa itu macam-macam lah perspektifnya ya. Gitu. Tetapi yang paling utama adalah Palestina ini menderita, gitu ya. Warga Palestina ini menderita dan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Bagaimana caranya? Minimal kita mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan, diberikan kemerdekaan sifatnya ya. Karena penderitaan mereka memang luar biasa. Kemudian benang merah falsafah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, relevansinya dengan hukum-hukum Islam. Sebenarnya hampir sampai ini sekaligus untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir. Ya. Hizbut Tahrir itu berpendapat bahwa tidak ada Islam kecuali dengan khilafah. Karena apa? Ditanya karena kekhalifahanlah yang bisa melaksanakan hukum. Makanya harus ada apa itu khilafah, harus ada khalifah. Nah, jalan itulah usaha. Allah tidak membebankan misalnya seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Artinya takdir syarat karena kita tidak mampu misalnya. Hari ini siapa yang bisa memberikan khalifah? Tidak ada. Apa itu yang dijadikan dasar oleh Said Qutb? Itu adalah orang bagi orang yang mampu. Orang yang mampu tapi kemudian tidak melaksanakan hukum Islam, tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa besar. Karena apa itu kufur juga kufur, dosa besar. Dan itu hanya orang yang mampu. Sudah. Maaf, saya tanya lagi, apakah ketidakmampuan itu tidak usaha? Apakah sudah ada
sebenarnya tadi. Karena kita tahu ketika apa namanya hukum Islam itu berangkat hal seperti itu, ketika mereka berbicara bagaimana hukum seperti ini, soal apa namanya penanganan orang murtad yang sehingga tak jarang juga ada kasus ditangani oleh perorangan sebagaimana kasus Cikesik yang lalu. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi memang sekarang begini, taklifnya itu kepada siapa? Misalkan saya bilang saya nggak mampu. Apakah bapak mampu? Bapak nggak mampu, gitu kan ya. Terus siapa lagi? Misalkan si A, si B, si C, gitu kan ya. Karena itu berkaitan dengan banyak orang, gitu kan ya. Asumsi saya ketika mampu itu ya mereka yang menangani hukum atau orang yang berkenan atau yang berperan dalam hal sebagai yang berlakukan hukum ya. Jadi penerapan hukum itu pertama harus menjadi undang-undang, ya. Harus saja menjadi undang-undang formal, gitu. Nah, undang-undang formal itu berarti kan harus disahkan di DPR. Nah, sampai hari ini belum ada yang mampu mewujudkan itu, gitu. Artinya belum ada itu belum mampu tuh ya karena belum ada itu, gitu. Ini belum jadi dewan, Ntar kalau udah jadi bisa. Jadi memang belum mampu, gitu. Nah, karena kita belum mampu, gitu ya tadi layak kali nafsan. Nah, termasuk Indonesia, gitu aja, termasuk Pancasila, itu, gitu aja. Saya pernah, kita kemarin Bu saya juga cerita ya. Nolaknya apa? Dengan keluar waktu dari konstitusi kan, gitu. Jadi sedangkan PR pokok itu keluar, gitu aja. Nah, kemudian setelah keluar, gitu aja. Mbak Bisri memerintahkan Gus Dur, gitu aja, dan Ki Aziz Masyuri untuk menyusun draftnya. Nah, draft itu kemudian ditawarkan, baru kemudian disahkan. Nah, itu contoh perjuangannya begitu.